Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu penilai pada sertifikasi gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Putri Indah Sayati, dosen dari Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Universitas Borneo Lestari. Video ini dibuat untuk melengkapi pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan pada video ini adalah mata kuliah Kimia Farmasi 2 yang merupakan metode analisis kuantitatif untuk penetapan kadar senyawa berdasarkan sifat kimia senyawa tersebut dengan metode volumetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Kemudian pada materi juga saya menambahkan jurnal publis saya dengan judul penetapan kadar total fenolik ekstrak okra dengan metode spektrofotometri. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Karena kemarin juga kita pada awal juga membahas ya terkait RKS kejadian dari awal sampai akhir. Karena untuk ini kita ada pertemuan keempat ya, yaitu terkait memahami teori
dasar spektrometri kompatibiliti ya, mulai dari sifat dasar dari radiasi elektromagnetik, kemudian penyerapan dari radiasinya, interaksi dengan materi, kemudian ada instrumentasi, sama yang terakhir adalah kompon dan ozonotop. Kemudian nanti ke pertemuan dan dimana terkait hukum-hukum Hamiltonnya dan penetapan kadar gitu ya, sama nanti ternyata pengenalan pola spektrum. Pertama adalah kita delivery-nya adalah ceramah dan diskusi. Kemudian bisa tadi sudah kita duluan kita menjawab puisi ya, artinya kita menangkap kemampuan kita sebelum dan sesudah ini. Kemudian adalah tugasnya nanti setelah selesai perkuliahan, kemudian adalah bobot penilaian. Saya ulang kembali, bobot penilaian pemahaman tugas dari kursi itu 20% penilaiannya, kemudian adalah UTS adalah 40% dan kuasa adalah 40%, jadi totalnya adalah 100%. Oke. Sekarang kita masuk materi terkait spektroskopi dan radiasi elektromagnetik sesuai dengan RPS yang kita yang saya jabarkan tadi. Sebelumnya, mari kita ulang pembelajaran sebelumnya terkait apa volumetric. Oke, sebelumnya kita simulasi dulu ya. Oke, karena kimia pasti mudah, kimia pasti mudah. Tetap semangat selama pembelajaran. Kita simulasi kalau kimia masih mudah, semoga ilmu yang didapatkan juga akan lebih mudah. Oke.
transisional, vibrasional, dan sebagainya. Nanti sebelumnya kita kenal dulu kan instrumentasi seperti apa. Tadi kalau dari sini tadi ya, apa? Udah adalah instrumentasi. Pertama, kalau ada radiasi elektromagnetik berarti ada sumber cahayanya di sini. Kemudian ada bagian apa? Split ya. Ini adalah bagian monochromator. Apa itu? Terdiri dari split dari penyebar cahaya ya. Kemudian ini apa? Ini apa? Sempat kemudian dibaca oleh detektor dan dibaca dalam bentuk nanti hasilnya dalam bentuk absorpsi. Ketika sumber sinar ini split ini buat apa? Pintu masuk mengarahkan dia fokus ya, menyebar ya. Kemudian dia masuk ke dalam penyebar cahaya berwarna tadi sampai dia melewati kufek. Oh, berarti nanti kufek mempengaruhi nggak terhadap observasi? Iya. Nanti minggu depan bahas ya. Oke. Itu terkait dengan minggu depan. Jadi sampai ya ke detektor sampai dibaca. Oke, sumber cahayanya ada apa? Kalau dia di bawah 400 lampunya apa? Ada lampu diodo ya kan ya. Kemudian kalau di atas 400 ada lampu pulsan halogen. Ini unsur utamanya adalah sumber sinar. Monochromator yang terdiri dari ini udah adalah sel sampel, udah adalah detektor. Kalau nggak ada detektor nggak bisa baca. Ya, nanti nggak dapat absorpsi. Nah, yang kata saya, sebelum kita merujuk, apakah semua senyawa bisa dianalisis dengan Inggris? Apakah semua senyawa bisa dianalisis dengan skala Inggris? Tidak kan? Pasti ada syarat-syaratnya, yaitu ada rumus kelompok dan ausopron. Nah, itu secara general, tapi sebelum menuju ke arah kelompok dan ausopron, kita mulai dari satu dulu. Pertama adalah absorpsi sinar UV dan visible pada umumnya itu dihasilkan oleh eksitasi, oke? Elektron kita hubungi dalam struktur senyawa penyegaran kan? Sehingga apa yang logam yang diabsorpsi dapat menghubungkan dengan ikatan yang mungkin ada dalam struktur senyawa. Apa aja yang terlibat? Simak, elektron UV sama ya. Kita bahas satu-satu. Itu adalah sebuah simak. Apa sih mereka? Ya, bukan. Masih ingat kimia organiknya? Masih ingat ya? Adalah ikatan tunggal. Nah, ini disebut dengan ikatan simak adalah ikatan tunggal. Kemudian ada elektron P. Elektron P berarti ikatan apa? Ikatan ramah dua. Dalam ikatan ramah dua, itu ada ikatan P-nya juga kan? Ada. Ada ikatan simak? Ada. Nah, ini ya. Simak. Ini baru belajar dasar ya. Kemudian elektron biasa saya disebut non-bonding elektron karena tersebut tidak ikut serta dalam membentuk ikatan dunia dalam bentuknya ada apa? N, O, ada S, ada N, ada C, ada. Nah, di sini kira-kira apa? Di sini kan ikatan apa? Ikatan sigma. Transisi elektron itu ada beberapa. Ada transisi maksimal, berarti siklus nama, berarti ikatan tunggal. Transisi apa nih? Bebas dan tunggal. Kemudian transisi apa? Bebas dan tunggal. Transisi apa lagi? Kalau ada tanda bintang berarti apa? Transisi. Coba dulu deh. Ya, ayo siapa yang mau maju? Ayo, angkat boleh. Atau siapa mau kita boleh? Cuma menyebutkan mana yang sigma, mana yang ini. Ayo, boleh? Siapa yang mau ikut serta? Gimana? Ayo bisa? Bisa kok, bisa. Siapa? Ayo. Ngalir aja. Oke, yang sigma mana? Yang sigma ini Bu. Oke, ikatan P. Yang ini. Oke, ikatan apa nih? Di
Yang elektron bebas ada apa? Di bawah sini. Yes. Thank you. Gimana? Kimia mudah maksudnya? Versi isi berarti sigma. Apa itu sigma berarti? Coba. Berarti dalam struktur senyawa obatnya hanya memiliki tingkat kira-kira apakah ini rekomendasi bisa dilakukan dengan UV vis?
kimianya. Mungkin ada yang bisa bantu cari struktur kue setting? Boleh? Tadi buat setting ya? Boleh? Atau Isa sendiri mau yang buat setting dulu? Strukturnya ini tulis di depan, boleh? Di sini aja nggak apa-apa. Ayo. Buat setting dulu aja boleh? Udah terasa boleh ya? Struktur terasa boleh ya? Udah. Silakan boleh nanti. Sebelah mana Mbak? Ada di sini Isa ya. Membuat settingnya. Gambar ada. Boleh bantu? Kalau nggak apa-apa, dilihat aja di Google. Yang lain cari pada gelombang pasang dan bersampai. Di jurnal. Boleh? Boleh. Nanti tugasnya menganalisis ini saya siapkan nanti strukturnya ya. Ayo, Mas. Bersampai. Oke, bisa berdiri dulu sebentar. Oke, boleh bantu saya? Boleh ya? Nah, Isa kita perhatikan di sini. Isa tadi nulis setting ya. Kira-kira di sini ada kelompok kan? Ada. Ada yang mana, Mas? Yang mana? Boleh ditunjukin? Kelompok yang mana? Ya, ya oke. Yang mana ada ikatan rangkap, ada ikatan tunggal, rangkap tunggal. Oke, elektronitasnya yang mana kira-kira? Oke, yang disebut adalah auxophone kelompok. Auxophone, good. Thank you ya, terima kasih. Oke. Kita pelan-pelan untuk bisa menulis dalam kimia ya. Kemudian ini sama punya level bebas kan? Sama. Ini punya level berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau secara prediksi, ini sama-sama bisa dari sistem Newton-Fibis nggak? Bisa ya? Nah, jadi yang prediksinya lagi adalah kenapa bisa dari sistem Newton-Fibis tadi? Ada gugus sama kromosom dan auxophone tadi. Oke, tapi setelah itu kita memperkirakan, oh kemungkinan ini daerah Newton. Oh ini kemungkinan dari visible loh. Kenapa? Karena dia dari banyaknya gugus, kromosom dan auxophone. Oke, hari ini materinya udah selesai untuk pertemuan ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ya. Kemudian dari spektrum sama penetapan ada. Nah, jadi ketiga itu lagi dijadikan 2 pertemuan karena ada penetapan. Ada kita belajar lebih banyak bagaimana cara untuk penetapan ada secara spektrometrik di bawah nanti dibaca dulu sebelum kalian masuk melihat saya kembali ya. Nanti saya sharing kembali itu nanti kalian baca kembali gitu ya atas materi yang berikutnya. Untuk yang hari ini kita mulai kita flashback lagi dari awal ya, mulai dari dasar elektromagnetik, kemudian instrumen apa aja tadi, ada lampu-lampu apa aja tadi ya kan, kemudian transisi apa yang terjadi gitu kan, dan kita sebagai seorang farmasis itu harus bisa menganalisis, oh senyawa itu bisa menganalisis dengan spektrum gitu kan. Nah tadi adalah sebagai kita seorang farmasis sebagai ilmu dasar tadi, kembalikan tadi ke apa ya capaian lulusan tadi yang diinginkan seperti apa, bahwa kita bisa mandiri untuk bisa mengaplikasikan apa ilmu yang kita dapatkan yang membantu untuk kesejahteraan kesehatan manusia seperti itu ya. Kita kembalikan lagi. Kemudian apakah ada pertanyaan lagi atau ada syarat? Tidak ada. Terima kasih atas antusias kalian, terima kasih atas energi yang baik dari kalian. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dunia akhirat. Oke, terus nanti jangan lupa ya dikerjakan ya, nanti saya share ya kelompok, nanti saya kasih senyawa-senyawa kimia, kalian analisis, bisa nggak dengan ditulis gitu aja ya, analisis ada struktur apa aja gitu ya, kemarin yang happy ada apa gitu, ada transisi apa aja, nanti tidak sekali situ ya, dikerjakan dikumpulkan nanti pada saat